Di video kali ini kita akan ngebahas tentang strategi trading saham yang efektif ya, tanpa indikator, teman-teman. Ayo, siapa di sini yang masih menggunakan banyak indikator seperti yang ada di layar ini? Candle-nya kelihatan kecil banget, sementara indikator-indikatornya tumpang tindih ya. Teman-teman, ya jujur aja kalau menggunakan banyak indikator ini bukannya meningkatkan conviction teman-teman ya. Justru ini akan membuat teman-teman akan semakin bingung. Kenapa? Karena di satu sisi, misalkan indikator A menyatakan untuk buy atau entry, sementara indikator C menyatakan jangan entry, belum saatnya. Nah, pasti bingung. Itu bukan meningkatkan conviction teman-teman, justru akan membuat bingung teman-teman hingga akhirnya teman-teman terpaksa entry, ternyata apa? Cut loss, ternyata rugi. Nggak pengen kan? Begitu terus-menerus gitu. Makanya mulai sekarang coba kurangi ya indikator-indikatornya gitu. Sebenarnya kita cuma perlu satu atau dua indikator aja sih ketika kita trading saham ya, ketika kita mau scalping ataupun swing ya cukup menggunakan satu atau dua indikator aja. Jadi kalau banyak-banyak begini, ini menandakan bahwa teman-teman tuh belum terlalu percaya diri dengan sistem trading yang ada saat ini ya. Apalagi ketika market crash, teman-teman, ya, ketika market crash atau ketika sahamnya sideways, trading ini atau menggunakan indikator ini ya, ini akan semakin menyulitkan kita, teman-teman. Karena indikator ini bekerja ketika sahamnya sedang uptrend, ketika sahamnya sedang berjalan, bergerak ke atas ataupun ke bawah. Tapi ketika menyamping sideways ya, konsolidasi, kita nggak bisa menggunakan indikator ini, teman-teman ya. Jadi ya mulai tobat deh teman-teman ya, mulai tobat. Nah coba nih caranya tinggal hapus-hapusin aja kok gitu ya. Tinggal dihapus-hapusin aja nih seperti ini dan ya seperti ini dihapus-hapusin aja teman-teman gitu. Biar teman-teman apa? Lebih percaya diri, biar analisa teman-teman lebih baik ya. Karena kalau bergantung dengan indikator ya, bisa jadi indikatornya menampilkan sinyal yang fake ya, fake sinyal gitu, sehingga membuat kita rugi. Ya, ketika seharusnya jangan entry, malah entry ya. Ruginya bukan hanya sekali dua kali, mungkin bisa berturut-turut gitu ya, sehingga membuat apa? Psikologi kita kena teman-teman, mental kita kena ketika rugi berturut-turut dan di video kali ini ya, saya ingin mengajak teman-teman pertama tobat. Ya, yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman tuh membuat sistem trading yang bagus gitu ya, yang baik gitu, yang efektif tanpa menggunakan indikator. Ya, ini lanjutan video dari part satu, part 2 analisa teknikal saham. Ini adalah part ketiganya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menyimak part satu dan part keduanya, silakan dicek aja di deskripsi. Itu ada linknya teman-teman ya. Itu ada linknya, silakan dicek dan ya, selamat menikmati. Oke, di video kali ini ya sebelum saya memulai, ya ini akan terbagi menjadi kita akan menentukan dulu ya. Jadi di dalam sebuah sistem trading gitu ya. Sistem trading kita harus menentukan dulu. Jadi ada step by stepnya ya, step by step by step sistem trading saham ya, trading saham. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan sahamnya uptrend atau downtrend. Ini yang paling penting. Yang kedua, menentukan atau membuat market structure ya, membuat market structure. Nah, ini juga penting karena dengan market structure nanti kita akan mengetahui segalanya. Yang ketiga adalah kita menentukan support and resistance-nya. Ya, support and resistance-nya. Resistance. Dan yang keempat adalah kita menentukan titik entry yang tepat. Ya, titik entry yang tepat. Jangan di skip-skip ya. Boleh kalau di like juga boleh, komen kalau ada pertanyaan juga boleh, subscribe apalagi boleh kok gitu ya. Dan ya, di yang pertama ini yang paling penting adalah teman-teman harus menentukan nih sahamnya uptrend atau downtrend ya.
Kita nggak sedang bicara tentang akumulasi, distribusi, tidak. Kita fokus hanya ke analisa teknikalnya. Ya, memang ketika kita bicara tentang teknikal ya, kita bisa tahu ini sahamnya sedang akumulasi, markup, apa distribusi. Benar. Tapi dalam jangka waktu yang short term, pendek, hanya 2 bulan, 3 bulan, nampaknya akumulasi distribusi itu masih bisa kita kesampingkan. Justru poin utamanya adalah kita harus mengetahui dulu ini sahamnya sedang uptrend tidak. Nah, kalau trader profesional atau teman-teman yang mau swing ya, yang mau scalping, tentu jauh lebih aman ketika kita trading di saham yang sedang uptrend. Ya, sepakat ya dengan itu ya. Nah, ketika kita sudah sepakat bahwa kita harus trading di saham yang sedang uptrend, tentu kita harus tahu bagaimana cara melihat bahwa saham ini tuh sedang uptrend, saham ini tuh sedang downtrend. Nah, salah satu caranya adalah dengan market structure, teman-teman. Ya. Nah, market structure ini ya, kalau teman-teman belum mengerti, silakan cek part satunya. Jangan di skip-skip nontonnya, teman-teman. Nanti akan ada bias informasi gitu ya. Makanya saya selalu mengedepankan jangan di skip-skip, biar nggak kelewatan gitu. Nah, di part satu sudah diajarkan bagaimana cara membuat market structure yang benar, yang valid gitu ya. Dan di sini saya hanya menjelaskan ini aja, inti-intinya ya, bahwa kita harus menentukan ya, kalau kita mau membuat market structure, kita harus menentukan swing high dan swing low, gampangnya gitu. Swing high itu apa? Swing high itu titik tertingginya, ya. Swing low apa? Swing low titik terendahnya. Nah, oke. Swing ya, swing high. Nah, ini kan di atas nih. Ini contohnya ya. Contoh kita ambil saham Dewa ya, contohnya. Nanti kita akan terapkan juga di saham yang lain, tapi yang pertama Dewa dulu. Yang, nah ini ya, setelah ada swing high, tentu ada swing low. Ya, cara menentukannya gimana? Ada di part satu. Setelah kita mengasumsikan bahwa ini titik high, jadi asumsi kita adalah ketika titik high-nya ditembus, artinya dia akan melanjutkan tren kenaikannya atau melanjutkan uptrend-nya. Dan benar aja ya, dia ditembus tuh ya, apalagi dengan volume yang sangat tinggi ya. Ini ditembus. Lalu di sini di titik ini kita sebut sebagai high yang baru atau higher high ya, atau higher high. Jadi ini disebut sebagai higher high. Lalu ya, setelah dia tembus breakout gitu ya, dan tentu dia akan koreksi terlebih dahulu dan lanjut dia ternyata penembusannya ya sama seperti sebelumnya. Ketika dia ini ditembus akan ada high yang baru ya. Akan ada high yang baru sehingga ya. Nah, di sini ada high yang baru dan begitu seterusnya ya teman-teman ya. Begitu seterusnya. Ini ya nanti ketika kita ini berarti low yang baru ya. Ketika kita sudah menentukan titik high yang baru, titik low yang baru, baru kita menentukan ini sedang uptrend atau downtrend. Caranya gimana? Caranya tinggal kita gunakan yang namanya trend line, tarik garis aja sebenarnya teman-teman. Antara high sini dengan high yang ada di sini ya. Tinggal tarik garis ya. Lalu kita turunkan ke masing-masing low-nya misalkan ya seperti ini. Kita hubungkan ke low-nya. Nah, dapat ternyata ya. Jadi ini kondisinya uptrend ya. Asumsi kita ya kita belum tahu nih harganya akan breakout atau belum ya. Kita nggak akan tahu gitu. Asumsi kita adalah ini titik low terakhir apa ini titik low pertama, ini titik low kedua karena ini yang lebih rendah. Apakah nanti ada yang lebih rendah di bawahnya? Bisa aja gitu ya. Selama, nah ini baru masuk ke momen support and resistance. Selama low ini tidak ditembus ya. Kalau nanti teman-teman belajar di market structure ya, ketika tadinya uptrend terus jadi downtrend itu ada syaratnya. Nah, syaratnya gimana? Pelajari di part satu ya. Yang jelas di sini di titik ini ya, di titik ini low yang ini merupakan support ya, area support, area lantai ya. Yang titik di high-nya ini merupakan area resisten yang sudah di breakout, yang sudah dijebol. Dia naik, deret gitu ya.
Dan di sini ya, di area sini, ini area atau titik high ini merupakan area resisten yang kita nggak tahu dijebolnya kapan, di breakoutnya kapan gitu ya. Oke, asumsi asumsi kita bahwa kalau low ini nggak ditembus akan membentuk lower yang lebih tinggi, low yang lebih tinggi ya daripada low yang ini kan. Ternyata benar ya. Di sini terjadi yang namanya breakout ya. Berarti high di sini nambah dong gitu ya. Di sini jadi high yang paling tinggi. Nah, low-nya sampai mana? Nah, kita kan belum tahu ya. Kita belum tahu. Tinggal kita tarik aja, teman-teman. Apa? Tarik apa? Tarik area supportnya. Di mana di titik low ini? Ya, tinggal kita tarik areanya itu. Selama dia nggak nembus low yang ini mesti kita sebut sebagai apa? Uptrend ya. Uptrend itu adalah kalau high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya atau low-nya ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, itu uptrend. Kebalikannya kalau downtrend adalah high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya, low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, itu baru downtrend. Nah, saat ini masih kondisi uptrend. Kenapa? Karena high-nya baru terbentuk nih, high yang baru nih, high yang tertinggi daripada high yang ini. Oke? Jadi, ini masih dalam kondisi yang uptrend ya. Nah, ini tinggal kita tarik tambah garisnya aja ke atas tuh. Masih dalam kondisi uptrend. Low-nya nanti sampai mana kita nggak tahu, teman-teman ya. Asumsikan kita nggak tahu. Mungkin sampai atas atau mungkin dikit doang turunnya baru naik lagi. Tapi yang jelas adalah ketika ini kan ada area resistennya sebelumnya ya. Nah, ini bisa jadi acuan. Kenapa? Karena area resisten ya, ketika dia di breakout, dijebol ya. Terus dia tembus, nah biasanya baliknya ke area resisten lagi. Ya, ini area penting yang pertama ketika pertama kali ditembus gitu. Nah, dia akan balik lagi, benar dia balik lagi ya ke area resisten itu. Dia balik lagi kan? Tuh, seperti ini. Dia balik lagi ke area resistennya yang sekarang nampaknya akan menjadi support ya. Tuh, dia balik lagi dan dia belum pernah nembus area resistennya. Bahkan ya, dia nggak mungkin nembus low-nya karena resisten aja nggak ditembus yang sekarang menjadi support gitu ya. Dan ya, ternyata high yang di sini ditembus lagi teman-teman. Gitu ya, ditembus lagi gitu. Jadi inilah pentingnya market structure dan support and resistance. Kita jadi tahu, oh ini batas penurunannya tuh sampai mana ya, atau oh ini mesti disebut uptrend tuh sampai mana. Kita jadi tahu teman-teman. Nah, ya kan? Kita tahu nih, oh ya ternyata dia mesti naik lagi. Terus kita tarik nih, ya di resistennya kita tarik. Oh, nah ternyata ada resisten yang menjadi support. Kita tarik apakah nanti ditembus? Kalaupun nanti ditembus nggak jadi masalah, nggak jadi apa? Dia tuh nggak jadi downtrend. Kenapa? Karena kalau mau downtrend ya dia harus ngejebol area low-nya dulu gitu. Dan di sini terbentuk high yang baru ya. Terbentuk high yang baru. Nah, begitu ya. Jadi untuk trading sebenarnya untuk swing apalagi gitu ya, kita nggak perlu banyak-banyak indikator teman-teman. Yang kita perlu ketahui adalah market structure ya, titik high dan titik low-nya gitu, terutama support and resistennya. Ketika kita sudah tahu oh resisten bisa menjadi support loh, nah ini kan dua kali dibuktikan di saham Dewa. Nah sekarang ya kan ini titik high ya, titik high yang sudah dijebol nih, dan sini dijebol lagi kan. Nah, ini di breakout lagi kan. Nah, ini kan area resistennya yang menjadi support. Akankah dia bisa ngejebol area resisten yang menjadi support ini? Atau nanti dia mantul lagi seperti sebelum-sebelumnya? Nah, ini kan mantul ya satu. Nih, saya kasih nomor biar teman-teman tuh gampang mengidentifikasinya. Ini satu, ya. Terus ini dua. Nah, nah ini sekarang di posisi ketiga nih. Akankah dia mantul lagi ya? Kalau tidak, nah batas dia sampai mana? Tentu batas dia sampai area support, masih dibilang uptrend ya. Kalau ini belum ditembus, ini masih tergolong uptrend. Itulah pentingnya support and resistance, itulah pentingnya market structure ya. Kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu bahwa low-nya kalau mau mesti disebut uptrend jangan sampai ditembus gitu ya. Atau ketika sudah terjadi breakout pasti dia akan mencari titik resistennya yang sekarang menjadi support gitu ya.
Dan sekarang ini pencarian low terbarunya. Ada di mana nih kira-kira? Ya kita nggak tahu nih. Nah teman-teman bisa jawab kan pada akhirnya. Kira-kira akan kemana nih saham Dewa? Oke, ini contoh yang pertama. Oke, saham Dewa. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita pakai contoh dari saham Bumi. Nah, dari saham Bumi, anggaplah kita dari yang paling bawah dulu ya. Kita anggap ya. Oke, kita anggap dari paling bawah. Nah, di sini deh. Ya, di sini. Ini, ini kan sebelumnya low, low yang lebih tinggi kan, ya, atau low yang lebih rendah lah, low. Terus di sini ada high, ya. Ternyata low yang ini ditembus ya kan, ditembus sampai sini gitu. Dan ternyata high yang di sini, gitu ya, ini ditembus nih sampai sini nih, tuh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ini terjadi yang namanya reversal, ya, reversal pembalikan arah, ya. Dan ini yang saya garisin ini merupakan area resistennya. Jadi ya kalau dia mentok nanti atau mantul di area ini sangat-sangat wajar. Kenapa? Ini area resistennya yang sebelumnya menjadi titik tertinggi sebelumnya ya. Sekarang titik tertingginya ada di sini, titik terendahnya ada di sini di low. Artinya kalau titik tertinggi ini nanti ditembus dan ini tertembuskan gitu ya. Nanti akan menjadi uptrend ya, valid uptrendnya. Dan low ini kalau ditembus masih dalam kondisi downtrend. Ternyata low-nya tidak pernah tersentuh, teman-teman ya. Tidak pernah tersentuh. Sehingga ini dalam kondisi uptrend ya. Lalu, nah terus sampai atas terus ya. Seperti itu. Pun kalau teman-teman mau gampang ya tadi ya, kita tinggal tarik garis aja. Ya, dia masih downtrend atau apa? Dia masih uptrend atau udah downtrend. Tinggal kita tarik garis aja sebenarnya. Tujuannya biar apa? Ya tujuannya biar kita mempermudah mengidentifikasi gitu ya bahwa ini masih uptrend dan ini sudah downtrend gitu. Oke. Jadi sekarang di saham Bumi, nah ini kan masih apa high terbarunya di sini ya. Ini langsung aja kita tandain ya. Saya asumsikan teman-teman sudah mengerti ya cara pembuatannya gitu ya. Dan ini low sebelumnya ya. Ini low sebelumnya. Artinya saham Bumi ya kalau disebut sebagai downtrend ini harus menembus low yang ini kan. Dan saham Bumi kalau masih mau disebut sebagai uptrend ini harus jebol lagi nih high yang ada di sini nih gitu. Dan kalau masih di tengah-tengah berarti tandanya apa? Sideways ya, konsolidasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu di tahapan yang selanjutnya ya kan tadi setelah menentukan market structure, support and resistance tentu kita akan menentukan yang namanya titik entry yang tepat, teman-teman. Ya, di kapan kita harus entry, ya, kapan kita harus menahan diri. Nah, di video ini kita akan belajar titik entry yang tepat tuh kapan. Jadi, nah, buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutan part 3 gimana, saya sudah buatkan Mahir Analisa Teknikal e-course. Ini berupa video ya dari part 1 sampai part terakhir. Ini bukan bentuk PDF. Jadi di video atau di e-course ini akan terbagi menjadi beberapa video yang terstruktur, teman-teman, tidak acak dan mudah dipahami karena memang 90% materinya adalah praktikal, 10% 10% teori doang. Gitu. Dan harganya pun cukup terjangkau, hanya 249.000. Teman-teman bisa check out di sini. Di dalamnya insya Allah lengkap materinya, ada money management juga, ada trading plan-nya juga, cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Silakan di check out sekarang sebelumnya harganya naik kembali.